Bangun jalan nggak boleh lagi kayak dulu, nggak mau saya. Jadi bersambung, jalan 5 kilo selesaikan. Jangan mencelok-mencelok. Ketua timnya. Oh iya, terima kasih ya. Mangga, silakan Bu. Ya Bu. Ya. Ibu lagi hamil. Ya. Ya, ya. Sok. Ya, sok mangga. Ini Ibu, ini juga punya anak bayi. Ya. Ya, salam. Ibu anaknya siapa yang ditahan? Iya, sok atuh. Sini, sok sini. Ayo, sini. Ya, sok mangga Bu, mangga. Ya, sok mangga. Ayo, sebagian sini. Kan 8 ya, 4 lagi di sini, sok. Ya, Pak. Bapak beracara di Sukabumi. ini keluarganya semuanya. Ibu yang ditahan siapa? Anak udah nikah belum? Masih bujangan. Udah kerja? Belum kerja. Apa? Nggak punya suami siapa? Saya. Oh, ibu nggak punya suami. Kemana suaminya? Meninggal. Jadi anak yang ditahan itu yatim. Ya, Sejak umur berapa yatim? dia yang mencari nafkah buat saya. Kerjanya apa anak ibu itu? Ya kadang-kadang ada nyetim gitu ya di depan. Nyetim. Terus Kadang-kadang aktivitas di bawah. kesehariannya nyetim. Ya, nggak seberapa sih. Umurnya berapa? Umurnya 27. 27. Ya. Sekolah. Sekolah apa? Lulusan mana? SMTKN apa? SMK. SMK mana? Disuruh. Cicuru. Namanya siapa? Cek Maulana. Ence Maulana. Terus waktu kejadian perannya apa? Saya juga kurang tahu kan nggak kurang. ada. Nggak ada. Nggak Jadi ada di rumah pulang. perannya ibu tidak tahu. Ya. Apa yang dilakukan ibu tidak tahu. Ya. Udah rame, udah beres saya malam pulang. Pulangnya malam, tapi tidak cerita apa-apa sama Ya. ibu. Ibu? Enggak, kalau saya sih urusan hukumnya tidak punya, kan saya gubernur tidak bisa mengintervensi urusan hukum. Nanti yang urusnya Bapak. Tetapi saya sebagai gubernur itu kan berdirinya di atas semua, tidak berdiri di salah satu, gitu loh. Di atas semua, artinya ada peristiwa, ya proses hukumnya berjalan melalui Polres, yaitu silahkan, gitu kan. Nah, saya tidak bisa mengintervensi. Tetapi saya sebagai gubernur juga harus melihat sisi sosialnya. Sisi sosialnya misalnya ibu kehilangan tulang punggung keluarga karena yang biasa ngurus kehidupan ibu sekarang ditahan. Akibatnya priuk nasi ibu berhenti. Karena yang usahanya tidak ada. Nah, ini kan yang begini kan saya harus membantu dari sisi sosial, meringankan problem keluarga yang ditinggalkan. Hukumnya biar Bapak yang beracaranya. Tapi saya mohon sama Bapak yang mengharapkan saya itu Bapak yang bisa mengeluarkan anak saya. Nggak bisa. Kalau saya ngeluarin nggak bisa. Iya. Gubernur nggak bisa mengeluarkan orang dari tahanan. Yang mengeluarkan orang dari tahanan penyidik, gitu loh. Kan ngomongnya harus gitu kalau saya Bu. Tapi Bapak ya yang mengusahakan. Yang mengusahakannya pengacara, gitu loh, bukan saya. Ibu siapa? Suaminya. Suami saya namanya Sabil. Siapa? Sabil Sabil. Pekerjaannya? di pabrik. Kerja di pabrik. Pabrik mana?
Di Aqua. Oh, perusahaan Aqua. Karyawan tetap. Berarti berpotensi berhenti bekerjanya. Makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Makan jajannya gimana Pak? Terus anak saya juga tiap hari kalau ada motor yang lewat ke rumahnya, ayah gitu, nanyain dulu, masih 4 tahun Pak. Anaknya 4 tahun. Iya, sama yang gede tuh baru kelas 3 MI. Gak tahu anak saya bapaknya kayak gitu. Suka nanya, Bun, ayah teh kemana sih? Kerja, kok pulang-pulang? Iya, lagi dipindahin dulu gitu. Terus kemarin juga tuh anak saya bangun tidur, minta dibikinin agar. Nanti aku mau makannya sama ayah katanya. Iya, kalau makannya sama ayah nanti basi gitu. Terus dia dibohongin sama saya, nanti ayah pulangnya sore, dianterin naik mobil. Pas kebetulan ada mobil dogong lewat Pak. Dia bangun tidur langsung keluar, rambut masih acak-acakan gitu ya. Ayah, ternyata tetangga yang lewat. Kamu lihat ayah aku nggak? Ayah aku namanya Sabil katanya gitu kan. Cina. Iya, ayahnya masih di jalan, alhamdulillah. Tetangga juga pada nutupin gitu ya Pak. Jadi anak saya juga sampai sekarang nggak tahu bapaknya kayak gitu. Bapaknya ya kalau udah seminggu bisa berhenti kan kerjanya. Ya, makanya Pak, maksudnya kalau suami saya berhenti, anak saya gimana? Saya gimana gitu, sedangkan saya kan dia yang cari nafkah. Ibaratnya saya juga udah nggak ada orang tua, saya di situ ikut sama suami saya kan. Iya, Pak Sabil namanya. Sudah ditahannya berapa hari? Pas hari malam Selasa Pak, pas dia mau kerja, terus ternyata udah ada yang nungguin di depan kerjaannya. Kayak gitu. Kalau di video perannya apa? Kan pasti videonya ada. Iya, ada itu yang lagi nurunin itu apa? Salib. Oh. Pas paginya juga biasa aja Pak, kata saya teh. Kan nggak punya kuota ya Pak, kalau di rumah biasa pakai wifi, di kerjaan juga iya. Jadi kalau pulang tuh, dia kalau pulang ke sini memang nggak aktif karena nggak ada kuota, kata saya. Ini udah jam 2:30 nggak pulang-pulang, sampai asar ditelepon nggak pulang-pulang. Pas pulang-pulang teh baru ngomong, itu di bawah rame katanya. Lah kok emang ada apa? Saya aja nggak tahu. Emang teh nyaholin cina. Itu ada demo juga katanya gitu. Terus teh dia teh sholat apa? Pergi lagi, mau kemana lagi? Itu katanya yang dibawa belum beres. Oh katanya kamu mau nganterin saya kan minta dianterin mobil sabun, udah gak punya sabun. Iya nanti besok aja lah, cina ngomong gitu. Dia teh ke bawah lagi, udah nggak pas habis itu saya nggak tahu lagi, ujuk-ujuk dia katanya ada begini-begini, ininya jadi luas gitu. Dianya ikut, cerita ke ibu dia ikut. Ikut kemana? Pada peristiwa itu ikut ke rumah Bu siapa? Bu Nina, Bu siapa? Iya, pas pulang dari tempat kerjanya, kan dia pulangnya telat. Saya ketika kan ditanya, kamu tuh dari mana kok baru pulang? Biasanya 2:30 juga udah nyampe rumah. Iya, pan ini cina lagi kerja, bahkan dia juga lagi kerja Pak. Cina ditelepon katanya suruh merapat kan. Emang ada apa kata saya? Yang teleponnya siapa? Nggak tahu, saya juga. Saya juga nggak banyak nanya, ada dia sama temannya banyak pan. Ayah oke diteleponan suruh merapat cina gitu. Terus kamu harusnya kan pulang jam 2, jam 1 juga dia udah keluar dari kerjaan. Pulang-pulang emang ada celana yang kotor, makanya saya tanya, emang kamu teh dari mana? Orang itu cina di bawah rame naon cek saya teh, kan itu cina di bawah lagi demo. Udah saya mah jujur bapak nggak pernah keluar, jarang gitu, makanya nggak tahu. Iya. Ibu siapa? Namanya Cep Mulyana. Acep? Cep Mulyana. Cep Mulyana. Kerjanya? Serabutan Pak. Kalau misalkan ada yang nyuruh kerja ya kerja. Kalau misalkan enggak suka ngojek. Oh ngojek. Ya, anak 4, yang kecil umur 3 tahun Pak. Anaknya 4, yang kecil umur 3 tahun. Iya. Dan setiap hari juga suka nanyain, Ma babah kemana? Suka dibilangin nggak ada kerja. Oh kerja ya, iya cari uang buat jajan. Oh iya katanya gitu. Yang kedua juga suka nanyain Pak, kadang setiap malam juga, Ma babah kok belum pulang? Iya ntar nanti juga pulang. Saya ditanya, oh iya. Terus jadi setiap hari aja dia suka nanyain Pak. Kadang kan sekarang juga saya nggak kerja.
suami juga kan kerjanya serabutan ya, kalau misalkan dia nggak ada saya bingung kan buat jajan dia sehari-hari gimana gitu. Jadi nggak kerja, serabutan, kemudian Serabutan. sekarang terlibat masalah ini, Iya. sudah otomatis yang pencari nafkahnya berhenti. Sekarang nih selama ditahan udah berapa hari? Udah seminggu gitu. Seminggu. Terus yang menangani kebutuhan dapur ibu siapa? Ya mau minta ke saudara juga kan, saudara juga sama nggak punya ya, Nggak, sekarang dapurnya diisi oleh siapa? Karena saya pasti yang ditanyain itu. ya Kalau kalau saya yang ada di rumah aja tabungan ya, tabungan tabungan. ya, itu juga tabungan juga kan ya, kadang kalau misalkan sehari-hari kalau misalkan ada jajan ya jajan, kalau misalkan ya sekarang enggak ya Tapi beras masih cukup. ya dicukup-cukupin Pak. Cukup. Anak masih ada yang sekolah Ada yang sekolah 2 di di SD. SD. Ibu, suaminya siapa? Edi Hermawan. Edi Hermawan. Punya anak berapa? 4. Nggak KB, KB. tapi jebol. Berarti kenceng. Iya, nggak apa-apa. Kerjanya apa suaminya? Di Jalan es di pabrik. di pabrik. Perannya? Saya kurang tahu kok. Kurang tahu. Sok, ibu ini aja. Sok. Bayinya ajak ke sana. Iya. Ibu, siapa yang kena? Suami. Kerjanya apa suaminya? Serabutan. Punya anak berapa? 3. Punya anak? 3. Sama ibu aja anaknya? Nanti nggak akan. Sama orang lain belum tentu. Sampai ibu aja sok. Bu. Anaknya 3. Sekolah? Masih sekolah Di di SD mana? SD Tangkil Oh, paling gede kelas 3. Kelas berapa kelas SD? 6 Kelas 6 SD. Tahu nggak perannya? gak tahu. Nggak tahu. Iya. Kalau dengar dari orang, kalau di video kan ada video beredar tuh. Suami ibu sebagai di situ ngapain? Katanya ngerusakin pagar. Merusak pagar. Iya. Suami ibu merusak pagar di video itu. Iya video. Kalau ibu siapa yang kena? Kalau saya semua warga saya Pak, saya RT. Oh, ibu ketua RT-nya. Iya. Tapi bukan ketua RT di ke-RT-an tempat kejadian rumah Ibu Nina itu bukan. Bukan. Oh, ibu ketua RT-nya bukan di RT yang rumahnya Ibu Nina. Iya, saya RT di seberangnya Pak, di seberangnya rumah Bu Nina itu. Dan semua ini warga saya Pak yang ininya Oke, yang. sebentar. Jadi ini yang pelaku sekarang ditahan itu bukan warga RT yang di tempat kejadian. Bukan. Betul. Bukan warga RT. Jadi bukan warga RT di tempat kejadian, tapi warga RT di RT yang lain di luar tempat kejadian. Berarti bukan tetangganya Bu Nina. Kita tetangga yang paling dekat Pak. Seberang jalan. Oh, kan ini rumah Bu Nina nih, rumah nih. Ada jalan. Di seberangnya itu tetangganya. Iya. Cuman RT-nya beda. Iya. Cuman RT-nya beda. Dan desa Oh. beda. Satu desa beda RT. Beda RT. Ibu barang nah, coba ibu siapanya yang kena? Ibu yang kena siapa? Suami Suami. Punya anak? 1. Sekolah. Kerja apa suaminya? serabutan Pak. Serabutan. Sekarang ketika suami ditahan, makan dari mana? Masih ada stokan kemarin beras. Stok. Dikasih. Kuatnya belum tentu sebulan kan? Iya. Ibu? Saya istri dari Pak Yudiansa, Pak Yudi. Istri Pak Yudi. Yang semalam. Yang terakhir semalam. Iya. Pak Yudi. Pekerjaan Pak Yudi apa? Suka ikut jual pakan ke proyek ayam di bawah. Suka aktif di politik nggak? Iya. Oh, politik apa, Pak Yudi? Ketua PAC. PAC Golkar? PDI. Oh, PAC PDI. Pak Yudi, di situ perannya apa? Yang pas itu, yang saya lihat dari video yang waktu ngobrol pertama sama Pak Wedi itu. Oh, yang negosiasi. Iya, yang nego itu. Jadi yang negosiasi itu Pak Pak Yudi. Yudi. Tapi pertamanya kan yang saya tahu nih Pak ya dari rumah tuh.
udah di depan orang udah banyak orang katanya. Tuh kan biasa panggil ketu gitu ya. Tuh. Jadi baru habis pulang Jumatan, masuk ke dalam, baru buka gamis, mau tidur sebentar mah gitu. Tuh. Tadi lihat. Ya, gimana? Saha gitu kan. Tuh banyak orang nih di luar. Ayo, saha. Ada itu Hendra itu. Hendra itu siapa? RT Hendra. RT Hendra, terus? Yang itu teh. Teh. Aduh tuh katanya gitu, dia bilang pokoknya yang saya udah saya ke dapur lagi masak, nggak tahu apa yang dibicarakan selanjutnya, nggak tahu. Nah tiba-tiba udah banyak orang tuh pada pergi. Hayulah katanya gitu, hayulah orang sekarang lah kata yang bilang gitu. Keheula atuh kata suami gitu. Ulah waka kedeng daguan heula, kita berempuk dulu gitu, harus gimananya katanya gitu. Lah pirang ke kape heulaanku RT lain mah gitu katanya. Kape ke yang lain takut keburu turun katanya gitu nanti. Udah jangan dulu justru sepati dilerai sama suami juga sedengar saya udah dari situ saya ke dapur udah nggak tahu tiba-tiba pas keluar dia masih sama Pak Ustadz di situ. Nggak tahu ngobrol apa nggak tahu. Katanya gini katanya. Atuh katanya gitu kata suami. Lalu orang lihat katanya gitu, tak pada pergi lah, nggak tahu setelah itu mah nggak ngelihat gitu. Tapi yang bernegosiasi dengan Pak siapa itu yang punya rumah katanya? Pak Wendy. Pak Wendy. Iya nggak tahu. Ya, Pak Wendy itu posisinya hari ini pelapor. Iya. Pak Wedi yang ngobrol sama Bapak itu. Oh, saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Iya, Pak Wedi itu yang ngobrol sama Bapak. Yang saya ketemu dengan saya, yang ada di video Bapak itu. Bareng ke situ, ke lokasi. Itu nama nanti Pak Wedi. Saya tuh nggak tahu itu namanya Pak Wedi. Ya kirain Bapak kemarin ke sana, kita mau kumpul gitu, Pak. Enggak, kalau saya kan waktu itu ingin tahu masalah. Karena ingin tahu masalah, apa sih masalahnya? Yang kita juga pengen tadinya saya ngobrol kebetulan sama ada di Jakarta di Komplek Marinir, dia di Tangerang. Ya udah saya bilang ketemu di sini kan gitu loh. Ketemu di sini ya udah kita ke lokasi. Maksud saya biar eskalasinya menurun, tidak terlalu tegang gitu. Iya, maka dari itu kami kemarin sama Ibu RT, Bu, coba kita bilang sama Bapak kronologi sebenarnya. Jadi yang dari kronologi Pak Wedi itu enggak semuanya benar, Pak. Gitu. Jadi, saya juga ya, Bu ya. Jadi itu sebenarnya gini, Pak ya. Awal kronologisnya itu. Kalau dibilang dia toleran, kita udah toleran, kita Pak, itu warga. Berdampingan. Kampung saya itu, RT saya itu berdampingan dengan dulu kan pabrik jagung itu namanya. Pabrik jagung dulu Pak itu, kata Pak Wedi kan bilang pabrik jagung itu Pak. Yang punya satu dulu, ini dulu. Nah habis itu cerita kronologis. Ibu siapa? Suami saya. Dia namanya Risma Nurhadi. Umur berapa? 30 tahun. 30 tahun. Punya ini mau hamil anak keberapa? Satu baru pertama. Pertama. Dia kemarin baru nikah. Iya. Masih pengantin dong? Iya. Berapa bulan? Ini 8 bulan, kan bulan depan mau ngelahirin. Ngelahirin. Ya. Saya juga, Bapak gimana gak ada suami saya bingung. Soalnya saya juga kan mau ngelahirin gitu Pak ya. Itu persalinannya gimana gak ada suami saya. Ya udah, kalau urusan persalinan ibu nanti saya urus ya, berbagai halnya saya urus karena ini tanggung jawab gubernur pada rakyatnya. Ini kan saya walaupun orang dipidana tapi kan keluarga yang ditinggalkannya punya hal-hal yang dihadapi. Saya nanti bantu untuk urusan dapurnya masing-masing. Biar ibunya tenang. Artinya kan pengacara beracara tenang, tapi keluarganya urusan dapurnya tenang dulu. Nah itu saya tanganin. Tapi kalau hukumnya tetap berproses sesuai dengan hukum acara. Kan kalau gubernur kan bisa bantu Bapak. Ya. Bisa bantu Bapak. Diringankan gitu. Ya pengacara yang meringankan, bukan saya. Ya, maksudnya atas bantuan Bapak juga. Dia nemuin siapa? Siapa?
Iya. Oke, jadi saya diminta oleh ibu untuk bertemu dengan Pak Wedi Pak Wedi. Karena kan Bapak selama ini juga kita Iya. itu udah 22 tahun Pak. Oh, saya diminta untuk bertemu Pak Wedi. Iya. Bapak itu Kemudian agar bisa berkomunikasi Iya, dengan cabut ibu. lah gitu sama Pak Wedi. Kan gitu. Ibu sudah menyampaikan minta maaf gak ke Pak Wedi? Belum ketemu. Oh, belum ketemu. Keluarganya belum minta maaf. Belum. Coba Bapak ketemu. Tersangkanya, Minta maaf. tersangka ya kalau sekarang kan, tersangkanya belum minta maaf. Belum ketemu kan. Langsung gitu kan. Enggak, artinya minimal menyampaikan permohonan maaf dari jauh belum? Udah. Siapa Pak, yang minimal dari jauh gitu loh. Iya, Pak, ya? udah video waktu sebelum anak-anak Penangkapan. malamnya penangkapan itu anak-anak dikumpulin di depan di video permohonan maaf. Iya. Ada video. Ada. Pak Kanit ya Pak yang Kanit. itu Pak Kanit Asep. Oh, sudah ada permohonan Udah, maafnya. udah. Tapi ada PWD-nya permohonan belum maaf. mencabut. Belum. Gitu. Jadi Udah saya mohon sebenarnya ke selama Bapak. ini Nah, gimana itu teh itu- sok? Saya pengen mendengar Iya, apa iya. yang terjadi. Jadi sebenarnya. sebenarnya Pak ya. Kalau saya bukan mendengar sepihak, saya menyajikan penjelasan yang sepihak. Ya kan, penjelasan Pak Wedi satu kalimat pun tidak saya potong. Iya. Untuk apa? Agar orang tahu. Iya. Nah kan itu loh. Betul. Nah sekarang ibu juga boleh menjelaskan Iya. agar orang tahu. Kan gitu Iya, loh. Betul Pak, iya. Nah sok gimana? Oke, jadi sebenarnya begini Pak, selama ini kan kita udah berdampingan, tidak ada terjadi hal seperti ini. Tapi Udah berapa puluh tahun? udah 22 lebih ya? tahun Eh, dari dulunya 2000 gudang jagung teh gimana gudang jagung teh itu teh? gudang jagung, terus ibu-ibu yang di KRT-an saya tuh Kerja mipil diajak ya? kerja itu Oke, jagung gitu. asalnya yang nanam jagung di situ siapa? Pak Wedi sendiri di Pak dalam. Wedi sendiri di dalam. Kalau kadang Berapa beli. hektar? Luas yang bangunan itu aja. namanya di puncak Yang beli ya dari beli. Oh, Pak Wedi itu tukang beli jagung? Iya, suka beli gitu ningkat kalau suka Beli jagung kering, Jagung kering dikumpulin ada- di situ, dipipil. dipipil oleh Dipipil, warga. iya. Jadi warga kerja biasa di situ. Juga dulu sama Bu Nina itu. Sama Bu Nina kerja biasa. Artinya sudah hidup rukun. Iya, Sudah hidup sudah rukun rukun kita. dari Terus awal. kemudian Kemudian- yang jaga di rumah itu siapa Pak namanya? Yongki, Yongki. itu baru. Baru Iya. 3 tahun. Ya sekitaran gitu ya. Kan sudah warga di 4 situ. tahun. 4 tahun. Warga di situ. tahun. Itu rukun nggak hidupnya? Rukun. Pak Wedi baik sama Rukun. Pak Yudi pun Pak Wedi baik. Pak Wedi juga Ke baik. warung Pak Yudi biasa, baik. Pak Yongki kita juga baik. Iya, ke warung biasa Pak Wedi mah bermasyarakat nggak tahu. biasa Artinya gitu. berhubungan apapun. Iya. Iya, kalau Pak Oke. Wedi kan baru kesininya Pak. Nah, tidak ada persinggungan agama. Tidak. Tidak ada. Kita Dan menghargai saya sama-sama sama Pak saya Yongki. juga pengen meluruskan kan, Ah, meluruskan gimana? karena apa ini permasalahannya agama apa gitu gini Ya. sebenarnya Pak. Yang awalnya itu tanggal 6 waktu kita Idul Adha. Itu datang ada 14 mobil. Ada 1 bis. dua. Oh, dua ya? Dua bis empat. Iya. So, gimana? Udah gitu kan datang nih habis kita sholat id ya, datang rombongan, kita nggak apa-apa gitu, nggak ada ini, cuma ada acara sampai malam jam 10 Pas hari Idul Adha. Iya, pas hari Idul Ada Adha acara sampai jam 10. jam 10 itu bukan beres, berhenti dulu. Itu orangnya 136 orang. Jam 10 malam. Iya, 136 orang, terus berlanjut lagi sampai subuh. Nah, yang menjadi ini sebenarnya bukan masalah Islam dengan non-Islam, bukan. Tidak Pak. ada urusan Tidak Islam ada dan urusan. Islam. Kalaupun yang saat itu rame-ramenya kita gitu agama Muslim, kita juga sama, warga di situ juga akan menegur ini subuh gitu kan. Oke. Orang lagi mau Bentar azan. dulu, kan nih kita biar lurus semuanya Ibu Iya. ya. Kan ada ini isu, wah di situ teh misionaris, ada nggak? Enggak ada. Artinya kita gini, ada tuduhan, ada yang membuat isu juga untuk Iya. gosok-gosok, kan harus diantisipasi. Iya. Bahwa di situ teh misionaris. Oh jadi tempat untuk nyebarin agama Kristen, bener nggak? Enggak. Kita itu Nggak ada, kan? Enggak, itu subuh-subuh Bukan, itu nggak. cuma Artinya gini, Di tempat villanya di itu tempat maksudnya. Di tempat itu vilanya. tidak ada ya gini loh, tidak ada kegiatan untuk mempengaruhi warga masuk Kristen, tidak ada. tidak ada. Itu yang dimaksud. Tidak ada, Iya. Pak. Cuma yang apa namanya? Jadi sebenarnya subuh-subuh. tidak ada persinggungan urusan agama. Iya. Tidak ada isu, ini isu ya, Iya, isu. bahwa ada misi penyebaran agama Kristen, tidak ada. Tidak ada. Cuma subuh-subuh rame nyanyi-nyanyi 136 orang. Oh. Itu sampai kedengaran ke Jadi RT urusannya tetangga. bukan urusan kegiatan agama. Bukan. Jadi itu kita apa namanya?
menegur karena kita lagi mau subuh gitu. Menegur itu karena Iya. malam itu sound sistemnya Iya, sampai terdengar kedengeran. oleh warga, Iya. ada kegiatan nyanyi-nyanyi. Iya, Tidak kalau- tahu nyanyi namanya nyanyi Tidak apa. tahu, kalaupun kita yang melakukannya itu misalkan Intinya berisik lah. Iya, berisik lah gitu Pak. Kalau kan di Sama kampung dengan saya yang dengar dangdut gitu. iya, yang dangdutan aja sama RT saya ditegur. Kalau sampai jam 12 masih dangdutan hari kerja, besoknya Umat muslim. warga mau kerja kan saya tegur, didatengin. Ini jangan karaokean sampai ini, besok kan banyak karyawan yang kerja gitu Pak, Nah, maksudnya. itu juga sama. Iya. Jadi urusannya bukan berisik, urusan dianggap ibadah. Bukan. Tapi karena berisik mendengar suara sound system. Iya. Tidak tahu isi suara sound system itu naon. Iya gitu Pak. Terus Pokoknya mah ganeng we. iya, terus kenapa terjadi itu siang-siangnya kan ada nego nih, nego. Itu nego. terjadi malam? Itu terjadi malam Subuh? sampai subuh. Oke. Iya. Setelah terjadi subuh, Malam jam 10 siang itu ada negosiasi dengan Besoknya? kawan. Iya. artinya Besoknya setelah subuhnya terjadi, sound system sampai malam, Iya. besok jam 10-nya ada negosiasi Pak Kades sama aparat setempat juga ikut gitu kan. Terus negosiasi itu saya kan nggak ikut ya Pak ya, karena tidur waktu itu nggak ikut negosiasinya. Tiba-tiba itu terjadi habis. Jadi waktu yang negosiasi siapa waktu itu? Pak Artinya Kades. membicarakan, sok Pak Kadesnya sini. Pak Sini. Kades. Oh, Pak Kadesnya. Akan kita biar Clear, dulu. iya, biar Dulu. clear. Sini aja Pak Kades nih, di antara Pak Wanita nggak apa-apa. Ibu geser. Nah, ya kan? Pak Kades.